Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, sampurasun untuk semuanya. Dan salam ketemu kembali, berjumpa lagi dengan Ujang Suhana pada hari ini. Dan hari ini saya akan membahas tentang yang lagi trending topik ya dari Kementerian ATR BPN ya. Baru kemarin dihebohkan dengan keluarnya surat Kementerian ATR BPN tentang aturan tanah sawah yang dilindungi di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Ditambah lagi dengan sekarang surat dari Kementerian ATR BPN HR nomor 02-153/400/2 Romawi/2022 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Maret tahun 2022, yaitu adalah kartu BPJS salah satu syarat untuk jual beli tanah termasuk pembelian rumah dan rumah susun itu ya, termasuk juga nanti akan balik nama di BPN. Oleh karena itu pertama bahwa ini akan menyulitkan para pelaku usaha, para pelaku bisnis, dan termasuk masyarakat petani yang akan menjual beli tanah. Jadi menurut saya bahwa sekalipun bahwa ini adalah tujuannya sangat baik dari pemerintah terhadap masyarakatnya untuk melindungi dari sisi kesehatannya, bukan berarti bahwa dipaksakan kewajiban untuk jaminan kesehatan ini adalah dalam hal jual beli gitu. Karena jual beli itu ada persyaratan yang sudah khusus, yang sudah baku, yang saat ini dilaksanakan oleh para penjual dan pembeli sebagai persyaratan di notaris yang sudah mutlak ya, yang sudah mutlak, baik itu secara pribadi, secara lembaga, atau secara badan hukum. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang selama ini adalah menjadi salah satu persyaratan dalam pelaku bisnis jual beli tanah, baik untuk tanah darat maupun untuk tanah sawah, termasuk juga tanah tambak ya, kecuali laut lah. Oleh karena itu bahwa sekalipun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang SJSN, ada Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksana PJKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk juga ada perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Korelasinya sangat jauh dengan jual beli, karena jual beli itu adalah tidak nyambung atau tidak masuk kategori unsur dalam hal pelaksanaan penekanan agar masyarakat masuk dalam program jam sostek atau BPJS. Gitu. Lebih baik bahwa program BPJS dilaksanakan dengan baik, disampaikan dengan baik, diberikan dengan baik penjelasan kepada masyarakat seluruh Indonesia, baik itu masyarakat pekerja, masyarakat pedagang, dan masyarakat petani atau masyarakat nelayan. Sampaikan secara baik oleh lembaga yang berkepentingan, yaitu adalah di mana manajemen BPJS menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia arti dan pentingnya manfaat daripada jaminan kesehatan secara nasional yang dijamin oleh negara dari iuran mereka masing-masing. Gitu, ya. Bagaimana sistem pengelolaannya, dan pengelolaannya harus dilaksanakan dengan baik. Sekalipun ada pengawasan dari OJK, belum tentu itu bisa dilaksanakan dengan baik. Contohnya asuransi saja tetap jebol. Ada pengawasan dari OJK, ada pengawasan dari DPR RI, tetapi tetap saja jebol. Bagaimana pengaturan manajemennya? Berarti tergantung kepada akhlak manajemennya itu masing-masing. Yang harus dievaluasi itu adalah dari sisi aturan undang-undang atau aturan yang kemarin dikeluarkan oleh kementerian, itu harus dievaluasi. Karena ini akan menjadi rumit bagi masyarakat dalam hal melakukan jual beli, apalagi masyarakat petani. Gitu ya. Ini ya.
Yang kedua adalah yang aturan kemarin yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN tentang pelarangan atau batasan-batasan tanah untuk dijadikan properti, maka tanah ada yang ada tanah yang dilindungi, baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Yang dilindungi yang tidak boleh dirubah peruntukannya untuk ketahanan pangan. Ini saja belum jelas aturannya, karena implementasinya sampai saat ini pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi belum merubah tata ruang masing-masing. Gitu, ya. Sehingga ini bisa mematikan atau membuat mati suri para pengembang properti, para pengembang perumahan, di mana mereka sudah membeli tanah tetapi tidak bisa memproses perizinan. Karena kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, termasuk gubernur, takut dengan keluarnya aturan baru. Nah, sementara aturan baru ini belum bisa dilaksanakan oleh para pelaku usaha pengembang perumahan dan properti di seluruh Indonesia. Sementara bupati, wali kota, gubernur belum bisa mengeluarkan perizinan sekalipun mereka sudah membeli tanah gitu. Nah, ini sangat sulit gitu. Apalagi ditambah lagi dengan sekarang gitu. Karena sampai saat ini para bupati, wali kota, gubernur belum melaksanakan rapat paripurna dengan DPRD provinsi yang ada di kabupaten kota maupun yang ada di provinsi gitu. Karena untuk merubah tata ruang gitu. Karena ini satu-satunya adalah kewenangan dan kebijakan kepala daerah untuk melakukan perizinan kepada para pelaku usaha. Tanpa diizinkan dengan terbenturnya aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, ini menjadikan mati para pelaku usaha properti, para pelaku usaha perumahan di seluruh Indonesia, di mana akan meningkatkan perusahaan atau pembisnisan itu akan meningkat kalau dari sisi aturannya saja belum diselesaikan dengan baik gitu. Oleh karena itu, maka dua aturan ini harus dievaluasi, dua aturan ini harus dimusyawarahkan dengan baik dan benar sehingga para pelaku usaha bisa berjalan, yang jual beli tanah termasuk petani juga bisa berjalan. Karena kalau tidak diselesaikan ini, maka dua-duanya akan mati suri. Secara otomatis perekonomian pun akan terhambat, pajak pun akan terhambat. Ya, karena apa? Ya tidak ada menjadi pelaku usaha, jual beli tidak akan terjadi, pajak tidak akan masuk. Pendirian rumah, pembangunan rumah yang sekarang dicanangkan untuk rumah subsidi, non subsidi segala macam tidak akan terbangun. Karena apa? Tanahnya tidak ada yang bisa dijual. Ada yang dibeli, perizinannya belum bisa keluar karena belum berani para bupati, wali kota, termasuk gubernur untuk mengeluarkan perizinan, terbentur dengan keluarnya aturan yang baru oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, wali kota, segeralah dengan cepat, dengan cerdas untuk melaksanakan bagaimana mengevaluasi dua aturan tersebut sehingga pengembangan bisnis, peningkatan usaha, peningkatan pajak ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di dalam masa pandemi. Dan salam dari saya, tetap jaga jarak, dengan seringnya memakai masker bila mana keluar, kecuali di rumah lah ya, termasuk bersih-bersih tangan dengan memakai hand sanitizer dan sebagainya. Anggap bahwa kita ini adalah sedang melaksanakan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.